Shalom saudaraku, Tuhan memberkati kita sekalian. Hari ini saya akan sampaikan firman Tuhan dengan tema kasih karunia Tuhan mengalahkan dosa. Ini saudaraku. Jadi dosa tidak dapat mengalahkan kasih karunia Tuhan, tapi kasih karunia Tuhanlah yang mengalahkan dosa. Mari saya baca firman-Nya dalam kitab Roma pasal 5 ayat 20. Kitab Roma pasal 5 ayat 20. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Nah, saudara lihat di sini. Itu maka saya pernah berkhotbah, jangan hidup di dalam hukum Taurat, jangan hidup di bawah hukum Taurat. Karena firman Tuhan berkata, ya, hukum Taurat itu ditambahkan supaya pelanggaran menjadi makin banyak. Ini sebabnya seseorang yang menempatkan hidupnya di bawah hukum Taurat, maka pelanggaran demi pelanggaran, dosa demi dosa akan berkuasa dalam hidupnya. Dosa dan demi dosa akan senantiasa mengalahkan dia, saudaraku. Karena dikatakan di sini, hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran bertambah banyak. Ya, jadi orang yang menempatkan hidupnya di bawah hukum Taurat akan senantiasa hidup dalam pelanggaran-pelanggaran, akan senantiasa hidup dikuasai oleh dosa. Dan selanjutnya saya baca, dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Nah, jadi saudaraku, tujuan Tuhan sebenarnya memberikan hukum Taurat kepada manusia supaya manusia melihat bahwa dia tidak mampu, saudaraku. Dengan mengikuti hukum-hukum itu, dia benar. Dengan mengikuti hukum-hukum itu, dia menjadi kudus. Tidak. Kenapa, saudara? Karena semakin seseorang mengikuti hukum Taurat, ya, menempatkan di bawah hidupnya di bawah hukum Taurat, akan semakin nyata pelanggaran demi pelanggaran terjadi dalam hidupnya. Karena hukum Taurat itu sebenarnya, saudaraku, sama dengan cermin. Saudara bisa lihat cermin dan saudara akan lihat di sana, ya, muka saudara, tubuh saudara. Tapi cermin itu tidak bisa membersihkan saudara. Misalnya ada noda hitam di dalam muka kita, kita lihat cermin, oh ada noda hitam di mukaku. Ya, artinya saudara, hukum Taurat menunjukkan pelanggaran-pelanggaran kita, menyatakan dosa-dosa kita, saudaraku. Ya, itu maka dikatakan oleh firman Tuhan, di mana hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran semakin banyak. Nah, jadi saudara, apabila seseorang menyadari bahwa pelanggarannya semakin banyak dan dia tidak mampu, saudaraku, mentaati hukum Taurat itu, maka dia akan menyerah. Menyerah kepada siapa? Menyerah kepada Yesus. Ya, bergantung kepada Yesus. Hanya kasih karunia-Nya lah yang memampukan kita untuk lepas dari dosa. Karena hanya Dialah yang berkuasa melepaskan kita dari dosa oleh korbannya di kayu salib. Jadi dikatakan oleh Rasul Paulus di sini, ya, ayat 20, dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia berlimpah-limpah. Nah, saudara lihat, dosa semakin banyak, dosa kasih karunia berlimpah-limpah. Ya, sekali lagi saya baca, dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Ya, dosa hanya bertambah, kasih karunia berlimpah-limpah. Itu sebabnya dosa tidak dapat mengalahkan kasih karunia. Kasih karunialah yang dapat mengalahkan dosa. Nah, apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus ini disalah mengerti oleh orang-orang pada zamannya, termasuk sampai pada saat ini, saudaraku. Nah, mari kita lihat bagaimana orang menanggapi apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia berlimpah-limpah. Ayat 6 pasal 6 ayat 1 kita lihat. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih
karunia itu. Nah, kenapa Paulus berkata demikian? Karena waktu dia berkata, di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia berlimpah-limpah. Kalau orang menanggapi, wah kalau begitu, mari kita lebih banyak berbuat dosa supaya kasih karunia berlimpah-limpah, katanya. Itu salah mengerti, itu salah paham, itu gagal paham. Bukan itu yang dimaksud oleh Rasul Paulus, saudaraku. Mana ada orang mau hidup di dalam dosa sebenarnya? Tidak ada. Ya, kalau dia mau masuk surga, tidak ada dia mau hidup di dalam dosa. Semua orang mau lepas dari dosa. Tapi kebanyakan orang tidak mampu untuk lepas dari dosa. Ya, dan inilah yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Bagaimana supaya kau bisa lepas dari dosa? Terimalah berlimpah-limpah kasih karunia. Itu sebenarnya yang dikatakannya, saudaraku. Hanya kasih karunia yang mampu melepaskan engkau dari dosa. Hanya kasih karunia. Ya, mari kita lihat bagaimana dengan Nuh, saudaraku. Di dalam kitab Kejadian pasal 6 ayat 5. Nuh hidup pada satu zaman di mana dosa begitu bertambah-tambah banyak, saudaraku. Kitab Kejadian pasal 6. Saya baca dari ayat 5. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Ya, itulah dosa. Maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Nah, saking hebatnya pada zaman Nuh ini dosa, orang-orang kecenderungan hatinya berbuat kejahatan. Tidak ada yang dipikirannya selain berbuat kejahatan, saudaraku. Itu sebabnya dikatakan kecenderungan hatinya senantiasa membuahkan kejahatan. Jadi boleh dikatakan pada waktu itu kejahatan itulah yang normal. Ya, kejahatan itulah yang normal pada waktu itu. Kejahatan itulah yang baik pada waktu itu. Ya, sampai-sampai Tuhan menyesal, katanya, karena begitu berluar biasanya kejahatan pada zaman Nuh ini. Ya, tetapi kita lihat ayat 8. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Ya, ini dia, saudara. Ayat 8. Beda dengan orang-orang yang sejaman dengan dia. Ayat 8 dikatakan, tetapi Nuh mendapat atau menerima kasih karunia di mata Tuhan. Apa hasilnya, saudaraku? Ayat 9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nah, beda kan dengan orang-orang yang hidup sejaman dengan dia. Padahal dia juga adalah manusia biasa, saudaraku. Tapi apa yang membuat perbedaannya antara orang-orang lain yang hidup sejaman dengan dia dengan Nuh ini? Ya, ayat 8. Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Ini, saudara. Dia mendapat, dia menerima kasih karunia di mata Tuhan. Sehingga apa yang dikatakan Tuhan, ini Tuhan yang mengatakan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Inilah orang-orang yang menerima kasih karunia Tuhan. Dalam penilaian Tuhan, saudaraku, dia adalah orang yang benar, yang tidak bercela, dan orang yang hidup bergaul dengan Tuhan. Nah, ini Nuh yang membedakan dia dengan orang-orang kebanyakan yang hidup sejaman dengan dia, yang tidak menerima kasih karunia Tuhan, yang tidak mendapatkan kasih karunia Tuhan. Tuhan menyesal melihat mereka, Tuhan muak melihat mereka, dan Tuhan mau melenyapkan mereka, saudaraku. Tetapi beda dengan orang yang mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Itu maka saudaraku, percayai kasih karunia Tuhan, terima terus kasih karunia Tuhan.
Hidup bergantung kepada kasih karunia Tuhan. Karena kalau saudara hidup mengandalkan kasih karunia Tuhan, dalam penilaian Tuhan, saudara adalah seorang yang benar. Banyak ayatnya, oleh kasih karunia kita dibenarkan, kita diselamatkan, kita dijadikan kudus, ditempatkan kudus, tak bercacat, tak bercela di hadapannya. Apa karena kemampuan kita? Bukan, saudaraku. Nuh juga bukan karena kemampuannya. Makanya terlebih dahulu diberitahu bahwa dia mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Ini yang membuat dia benar di mata Tuhan. Ini yang membuat dia tidak bercela di mata Tuhan. Ini yang Nuh ini bergaul dengan Tuhan adalah kasih karunia Tuhan. Buktinya, saudara, bahwa dia juga manusia biasa, tidak memiliki kelebihan di dalam tingkah lakunya. Saudara baca bisa selanjutnya, saudara. Ya, Nuh ini juga pernah mabuk, kelebihan minum anggur, dan lebih hebat lagi mabuknya daripada orang yang di tua yang sana. Sampai tidak lagi berpakaian. Bayangkan, saudara, Nuh ini karena dia mabuk, kelebihan banyak minum anggur, saudara. Saya tidak pernah temukan, ya, saya lewat orang-orang minum di kedai tua sampai telan lagi juga pernah. Tapi ini begitu, saudara baca dalam Alkitab. Sampai dia tidak berpakaian lagi karena mabuk. Nah, tapi dia mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Ya, nah ini dia, saudara. Sehingga Tuhan menilai dia orang benar, tidak bercela, ya, di antara orang-orang sezamannya, dan dia adalah sahabat Tuhan, orang yang bergaul dengan Tuhan. Kalau kelakuannya kita lihat juga tadi seperti itu, ya. Nah, jadi apa yang membuat kita bisa berkenan kepada Tuhan? Terima kasih karunia Tuhan, dapatkan kasih karunia Tuhan. Cara mendapatkannya bagaimana? Ya, terima, percayai, saudaraku. Dalam kitab Yohanes pasal 1 ayat 16 dikatakan di sini, saudaraku. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Nah, dari kepenuhan Yesus, saudara dan saya menerima, bahkan dikatakan telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Nah, banyak orang percaya kepada Yesus, tapi tidak percaya bahwa dia hidup dalam kasih karunia, tidak menempatkan hidupnya di dalam kasih karunia, tidak memperhitungkan dirinya dalam kasih karunia Tuhan, tapi selalu menempatkan dirinya di dalam hukum Taurat. Ya, selalu menempatkan dirinya dalam hukum Taurat. Orang yang menempatkan dirinya dalam hukum Taurat, maka pelanggaran akan bertambah-tambah, katanya, saudara. Orang yang menempatkan hidupnya dalam hukum Taurat, apa yang terjadi selanjutnya? Murka Tuhan terjadi dalam hidupnya. Nah, tapi beda dengan Nuh ini, saudara. Nuh adalah orang hidup dalam kasih karunia Tuhan. Dia tidak menerima murka Tuhan, tapi menerima kebaikan Tuhan terus dalam hidupnya. Dan Tuhan memuji dia. Tuhan yang memuji dia itu, saudara. Dia adalah orang yang benar, tidak bercela di antara orang-orang sezamannya, dan dia hidup bergaul dengan Allah. Ya, itulah penilaian Tuhan kepada Nuh. Demikian juga penilaiannya terhadap setiap kita. Bila kita menerima kasih karunia, makanya terimalah, percayailah, saudara hidup dalam kasih karunia Tuhan. Ya, jangan andalkan perbuatan kita, jangan andalkan kemampuan kita, saudaraku, jangan andalkan pun kesalehan kita. Ya, banyak orang berpikir karena dia rajin ibadah, maka dia kudus di mata Tuhan. Nah, saya beritahu kepada saudara, kerajinan kita ibadah, ya, nggak bisa membuat kita kudus di mata Tuhan. Nggak bisa, saudara. Itulah yang dilakukan oleh orang-orang Farisi. Oh, kami beribadah, ya, kami melakukan ibadah kami, dan itu dia merasa dia dibenarkan di mata Tuhan, sehingga dia tidak membutuhkan Yesus, tidak membutuhkan kasih karunia Tuhan. Dan kebenaran yang demikian adalah kebenaran diri sendiri. Apapun yang saudara perbuat,
membuat saudara kudus, membuat saudara berkenan di mata Tuhan. Apapun itu, termasuk doa, termasuk puasa, termasuk ibadah. Itu maka saya katakan, kita beribadah bukan supaya kita berkenan di hadapan Tuhan. Tidak. Tidak bisa ibadah kita membuat kita berkenan di hadapan Tuhan. Tapi kita beribadah karena kita sudah diperkenankannya oleh kasih karunia-Nya. Jadi beda, kegiatannya sama, tapi rohnya berbeda, saudaraku. Motivasinya berbeda, semangatnya berbeda. Roh yang ada di dalamnya menggerakkan kegiatan itu berbeda. Beda, saudaraku. Ya, jadi saudara dan saya beribadah beda dengan orang lain. Ya, beribadah beda dengan kepercayaan lain beribadah. Kegiatannya sama-sama beribadah, kegiatannya sama-sama berdoa. Ya, mereka berdoa untuk mencari perkenanan Tuhan, mereka beribadah untuk mendapatkan perkenanan Tuhan. Tapi kita tidak. Kita beribadah karena kita telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Kita telah diperkenankan oleh kasih karunia-Nya. Itu sebabnya kita beribadah. Itu sebabnya kita berbuat. Itu sebabnya kita hidup benar, saudara. Bukan supaya kita dibenarkan Tuhan dengan perbuatan kita. Ya, jadi beda. Ya, dan itulah kebenaran Tuhan. Jadi kebenaran Tuhan tidak bisa kita buat, tidak bisa kita beli, tapi hanya bisa kita terima, saudara. Itu maka tadi dikatakan Nuh mendapat. Ya, Nuh mendapat atau Nuh menerima kasih karunia di mata Tuhan. Ya. Saya baca selanjutnya dalam kitab Roma pasal 6 ayat 14. Kitab Roma pasal 6 ayat 14. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Nah, lihatlah diri saudara bukan lagi orang yang dikuasai oleh dosa, karena saudara berada di bawah kasih karunia, saudara. Ya, itu kita jangan perhitungkan diri kita dikuasai dosa. Jangan perhitungkan lagi diri kita orang yang berdosa ataupun pendosa. Tapi perhitungkan diri saudara orang benar, orang kudus, orang tak bercacat di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena kasih karunia-Nya. Ya, kamu tidak lagi dikuasai oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Sama dengan Nuh tadi, saudara. Nuh hidup mendapatkan kasih karunia Tuhan. Dan saudara lihat hidupnya, apa kata Tuhan, tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan dia hidup bergaul dengan Tuhan. Hanya orang-orang yang beriman kepada kasih karunia Tuhan, yang dekat dengan Tuhan, yang bergaul dengan Tuhan. Kenapa, saudaraku? Kalau kita menempatkan diri kita di bawah kasih karunia Tuhan, itu artinya kita menghargai perbuatannya yang ajaib. Di Kalvari, di Golgota, itulah perbuatan Tuhan yang paling agung kepada manusia, saudara. Itulah perbuatan Tuhan yang paling agung. Korbannya di kayu salib. Dan itu sebabnya Yesus katakan, perbuatlah ini untuk mengingat aku, saudara. Setiap kali kamu melakukannya, kamu memberitakan kematianku sampai aku datang. Betapa agungnya itu di hadapan Yesus, sehingga dia katakan itu terus kita perbuat untuk mengingat karyanya yang agung ini, saudara. Dan itulah yang membuat kita benar di mata Tuhan. Tidak ada yang lain, saudara. Tidak ada. Korban Yesus di kayu salib. Dan itulah yang membedakan Injil dengan agama, saudara. Agama selalu berkata berbuat, ya, supaya kamu diperkenankan Tuhan. Berdoa banyak supaya kamu diperkenankan Tuhan. Tidak ada masalah dengan doa, tidak ada salah dengan doa. Berpuasa supaya kamu diperkenankan di hadapan Tuhan. Tidak ada satu pun itu bisa membuat kita berkenan di hadapan Tuhan. Jadi kalau begitu kita tidak berdoa. Kita berdoa karena kita sudah diperkenankan Tuhan. Saudara mau berpuasa? Berpuasa karena saudara sudah berkenan di hadapan Tuhan. Saudara memberi waktu, ya, tapi bukan untuk mencari perkenanan Tuhan. Itu bedanya, saudaraku. Supaya kita jangan jatuh kepada hukum Taurat, supaya kita jangan memperhitungkan diri kita di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Hanya kasih karunia adalah kebenaran kita.
Kalau saudara beriman, kasih karunia-Nya kebenaran saudara. Apa penilaian Tuhan tadi terhadap Nuh? Demikianlah penilaiannya terhadap kita. Saudara perhatikan, banyak orang mengagung-agungkan ibadah. Oh, aku berdoa 5 jam satu hari, aku berpuasa, ya, 5 kali satu minggu, ya, itu yang diagung-agungkan saudara. Pada saat seseorang mengagung-agungkan itu, nah, dia berkata bahwa aku benar di mata Tuhan, aku memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Ya, itu sebenarnya antikristus. Dan saudara tahu, ya, itu sebenarnya anti kepada korban Yesus di kayu salib. Ya, tidak ada yang bisa itu membuat kita berkenan, hanya korbannya di kayu salib. Ya, itu sebabnya saudaraku, jadikan ini menjadi iman saudara. Hanya korban Yesus di kayu salib kebenaran. Hanya korban Yesus di kayu salib membuat aku berkenan, benar, tak bercacat, tak bercela di hadapannya. Hanya itu yang membuat kita berkenan di hadapan Tuhan. Itu maka agungkan itu selalu saudara. Oleh kasih karunia-Nya, dosa telah diakhiri dalam hidup kita. Mari kita lihat dalam kitab Daniel. Daniel pasal 9. Ini sebenarnya adalah menubuatkan ribuan tahun yang lalu tentang apa yang Yesus akan lakukan di Bukit Golgota, saudara. Daniel pasal 9 saya baca dari ayat 24. 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus untuk melenyapkan kefasikan, untuk mengakhiri dosa, untuk menghapuskan kesalahan, untuk mendatangkan keadilan atau kebenaran yang kekal, untuk menggenapkan penglihatan dan nabi, dan untuk mengurapi yang maha kudus. Nah, siapakah itu saudaraku? Yesus Kristus. Inilah karya Yesus Kristus, saudara. Inilah karyanya. Inilah perbuatannya yang agung di Bukit Golgota, melenyapkan kefasikan dalam hidup kita, ya, mengakhiri dosa dalam hidup kita, menghapuskan kesalahan kita, memberikan kepada kita keadilan atau kebenaran yang kekal. Itu saudara. Makanya kebenaran yang kita terima bukan kebenaran yang temporer, bukan kebenaran yang sementara, tapi kebenaran yang kekal. Kebenaran yang kekal yang diberikan kepada kita. Makanya dikatakan diri saudara, dosa telah berakhir dalam diri kita. Ini firman-Nya saudara, untuk mengakhiri dosa. Ya, jadi dosa telah berakhir dalam hidup saudara. Percayalah itu saudara. Ya, percaya bahwa dosa telah berakhir dalam hidup kita. Kita yang percaya kepada karya Yesus di Golgota, kita yang terima kasih karunia-Nya, Tuhan telah mengakhiri dosa dalam hidup kita. Ya, Dia telah menghapuskan segala kesalahan dan pelanggaran kita, dan Dia telah memberikan kebenaran yang kekal kepada kita. Kebenaran yang kekal. Jadi bukan sebentar benar, sebentar tidak. Ya, kebenaran kekal telah diberikan kepada kita. Dan ini sepenuhnya karena iman kita kepada korbannya di kayu salib. Ayat yang terakhir mau saya baca, kita Roma pasal 6 ayat 11. Demikianlah hendaknya pandangan kita, saudara. Ayat 11, Roma 6 ayat 11. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya atau mempercayainya atau mengimaninya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Ini paralel atau sejalan dengan apa yang dinubuatkan oleh Nabi Daniel tadi, bahwa kedatangannya, karyanya di Golgota mengakhiri dosa, melenyapkan kefasikan, menghapuskan kesalahan kita. Dan dikatakan dalam kitab Roma ini, demikianlah hendaknya kamu memandangnya atau mempercayainya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Jadi jangan lagi kita memiliki pandangan bahwa kita orang berdosa, saudara. Ini kata firman Tuhan. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa. Artinya bagaimana?
bagi dosa, kata. Ya, sebagaimana orang yang mati kita tidak bisa lagi berkomunikasi dengan dia. Tidak bisa lagi bercakap-cakap dengan dia karena dia sudah mati. Demikianlah kata firman Tuhan ini. Kamu mengimaninya, kamu mempercayainya, kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa. Oleh perbuatan siapa? Oleh perbuatan Yesus di kayu salib yang telah mengakhiri dosa dalam hidup kita. Dia telah lakukan itu, saudaraku. Dia telah akhiri dosa. Sehingga saudara dan saya di matanya tidak ada lagi dosa. Tapi saudara dan saya harus memandangnya bahwa saudara telah mati dalam dosa. Artinya bagaimana itu, saudara? Di mata Tuhan semata-mata, sama sekali dosa saudara tidak pernah diingat, tidak pernah dilihat. Nah, tapi dalam hidup saudara masih bisa bercokol dosa untuk menghancurkan kehidupan saudara. Kalau saudara tidak mau mengimaninya apa yang telah dikerjakan oleh Yesus, itu maksudnya saudara. Makanya percayai perbuatan Yesus itu yang telah mengakhiri dosa dalam hidup kita. Percayai itu maksudnya. Demikianlah kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa. Ya, demikian harus kamu percayai bahwa Yesus telah mengakhiri dosa dalam hidupmu. Kalau kau tidak percaya dia telah mengakhiri dosa dalam hidupmu, ya Tuhan tetap memandang saudara tidak berdosa lagi. Benar, saudara, tidak lagi. Jelas dia katakan, aku tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Aku telah melupakan segala dosa dan kesalahan mereka. Aku tidak akan lagi mengingat dosa-dosa mereka. Nah, tapi kita yang sering mengingat-ingat dosa kita, kan begitu. Makanya firman-Nya berkata, demikianlah hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Jadi lihat diri kita bukan lagi orang berdosa. Lihat diri kita bahwa dosa tidak berkuasa dalam diri kita. Yang ada dalam diri kita adalah kebenaran yang kekal. Kebenaran yang kekal yang kita terima karena karya Yesus di Golgota. Itulah kasih karunia. Dan itulah yang berkuasa. Itulah yang mengalahkan dosa dalam hidup kita. Lihat senantiasa dosa telah berakhir dalam hidup saudara. Terlepas dari kehidupan saudara, masih bagaimanapun keadaannya. Ya, kalau saudara memandangnya bahwa saudara telah mati bagi dosa karena karya Yesus di Golgota, sama seperti tanaman saudaraku. Artinya dia sudah telah ditebas sebenarnya. Ya. Tapi supaya kita menyaksikan bahwa pohon dosa yang sudah ditebas oleh Yesus itu layu dan kering, saudara harus memandangnya demikianlah hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa. Saudara sudah ditebas oleh Tuhan, sudah dipotong oleh Tuhan. Nah, saudara, sebelum Yesus mati di kayu salib, ya, sebelum kita menerima pengampunan oleh korbannya di kayu salib, mau kita berbuat benar pun kita tetap orang berdosa. Ya, mengerti saudara itu? Mau saudara lakukan yang baik pun, saudara tetap orang berdosa. Karena kita berdosa sebenarnya bukan karena perbuatan kita, tapi perbuatan nenek moyang kita Adam dan Hawa, katanya. Ya, oleh perbuatan Adam dan Hawa lah kita ini berdosa, orang berdosa. Jadi mau kita lakukan yang baik pun, kita tetap orang berdosa. Tapi setelah korban Yesus di kayu salib, dialah Adam yang kedua. Setiap orang yang percaya kepadanya diperhitungkan orang benar, orang kudus, orang tak bercacat celah di hadapannya. Terlepas dari perbuatannya. Amin. Itu dia terlepas dari perbuatannya. Ya, contoh kasih bikin. Ya, seperti ada misalnya Tuhan seperti Nuh tadi. Misalnya kalau ada, ya di sini nggak ada, ya kan? Misalnya dia masih suka minum keras misalnya. Dia masih suka misalnya merokok. Nah, itu kan hal-hal yang tidak baik. Masih suka misalnya dia berjudi. Tapi dia sudah lakukan. Nah, ya, dia tetap orang benar di mata Tuhan. Ya, orang benar di mata Tuhan. Karena tidak bisa perbuatan kita membuat kita benar di hadapan Tuhan. Demikian juga perbuatan kita tidak bisa membuat kita tidak benar di hadapan Tuhan.
kalau kita sudah menerima kebenaran yang kekal ini, nah itu kebenaran yang harus saudara mengerti. Nah, kalau saudara percaya seperti yang dikatakan ini tadi, demikianlah hendaknya kamu memandangnya. Kamu telah mati bagi dosa. Nah, itu saudara. Kenapa banyak anak-anak Tuhan masih kelihatan subur perbuatan-perbuatan dosa itu dalam hidupnya? Masalahnya bukan karena dia belum diampuni Tuhan, bukan. Makanya dikatakan di sini bukan kita disuruh lagi minta ampun dosa, kan enggak saudara. Nah, demikianlah hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa, katanya. Bukan disuruhnya lagi minta ampun dosa. Nah, tidak, bukan itu. Tapi pandanglah diri saudara, orang yang telah mati terhadap dosa, artinya dosa itu sudah diakhiri Yesus dalam hidup saudara. Itu jalannya saudara. Bukan minta ampun. Tuhan ampuni aku semalam aku berjudi Tuhan. Tuhan ampuni aku semalam aku tenggen Tuhan. Bukan itu saudara. Dia sudah ampuni. Nah, lihat diri kita orang benar. Nah, itu caranya saudara. Sehingga tadian-tadian perbuatan-perbuatan dosa yang tidak baik itu lenyap dalam diri kita dengan memandangnya bahwa itu telah berakhir dalam diri kita. Berakhir dalam diri kita. Berakhir dalam diri kita. Bukan minta ampun. Sudah diampuninya. Ya jelas dikatakan, demikianlah hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Itulah harus pandangan kita. Itulah harus iman kita. Bahwa kita telah mati bagi dosa. Kita bukan lagi orang berdosa, tapi kita adalah orang benar. Kebenaran kekal telah dianugerahkan kepada kita. Percayai kebenaran kekal hidup saudara. Percayai penebusan yang kekal dalam hidup saudara. Itu yang membuat kita, saudaraku, semua perbuatan-perbuatan dosa itu menjadi luluh, gugur dari dalam hidup kita. Terus kita sepandang ini. Dan inilah kebenaran yang kekal yang diberikan Tuhan kepada kita. Bukan karena perbuatan kita, tapi karena anugerahnya. Sudah lihat Nuh tadi, tidak bercela, seorang yang berkenan di hadapan Tuhan, seorang yang bergaul dengan Tuhan, karena dia mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Mari kita masuk di dalam doa dan naikkan pujian kita.